Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Ruang Kuliah Maya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kuliah singkat tentang mata kuliah pemrograman web lanjut di sesi keempat, yaitu materi grid templating. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang controller yang di video tersebut telah saya praktekkan untuk pembuatan view landing page, tapi tidak menggunakan template engine. Jadi kelebihan dari template engine yaitu ketika kita sudah mendesain satu template, maka template tersebut bisa kita panggil atau kita gunakan untuk membuat tampilan yang sama untuk modul-modul yang lain. Baik, untuk pertemuan kali ini, kemampuan akhir yang akan dicapai mahasiswa yaitu mahasiswa mampu membuat tampilan website dengan fitur grid templating pada Laravel 8, termasuk dalam membuat layout dan section pada tampilan website. Adapun indikator capaian pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu membuat layout dan section pada tampilan website menggunakan grid templating. Kemudian mahasiswa mampu membuat tampilan website dengan fitur grid templating. Kemudian mahasiswa mampu menambahkan fitur-fitur pada tampilan website seperti form, tabel, dan fitur interaktif lainnya menggunakan grid templating. Jadi untuk praktek kali ini nanti saya akan menjelaskan secara cepat karena ini memang kuliah singkat. Ada dua tampilan yang akan saya bangun, yaitu tampilan untuk front end atau landing page, kemudian nanti akan saya buat tampilan untuk back end atau tampilan dashboard. Baik, di sini saya sudah menyiapkan kode-kodenya ya. Ini saya jelaskan sebentar untuk landing page. Untuk layout utama atau template di Bootstrap itu menggunakan kode-kode baru ya. Sebentar saya kenalkan ya. Ini jadi ada kode-kode baru yaitu add extends, yaitu untuk mewarisi layout utama. Kemudian add section digunakan untuk mengisi yield. Jadi untuk membuat wadah itu kita menggunakan yield. Kemudian untuk menampilkannya atau memanggilnya kita menggunakan section. Kemudian ada juga perintah include yang digunakan untuk melampirkan file lain. Kemudian yang terakhir ada perintah seperti perintah PHP ya, if diawali dengan add, kemudian else if juga dengan add, dan also dan end if ya. Baik, kita mulai untuk praktikumnya. Yang pertama, saya akan membuat tampilan utama untuk landing page di dalam folder layout. Nama filenya app.grid.php. Jadi ini di dalam folder view. Di dalam folder view saya membuat folder. Di dalam view kita bikin folder dulu, folder layout. Kemudian di dalam folder layout saya bikin file app ya, app.grid.php. Nah, untuk isinya ini akan saya copy paste, nanti saya jelaskan penggunaannya. Copy paste saja. Jadi ini sebenarnya HTML biasa, tapi karena kita menggunakan grid, ini kita buatkan tempat tempat atau zil untuk title. Kemudian kita nanti melampirkan file navbar yang ada di dalam folder parsial. Jadi penulisannya ini parsial, kemudian titik navbar. Ini bisa kita ganti sebenarnya. Kita ganti pakai slash ini juga bisa, tapi umumnya kalau di Laravel memang dibuat menggunakan titik.
Kemudian yang terakhir nanti kita membuat tempat untuk zilnya ini. Jadi ini template-nya tidak akan kita panggil langsung di dalam controller. Selanjutnya saya akan membuat file navbar yang ada di dalam folder parsial. Jadi ini kita pecah-pecah. Jadi di dalam folder layout kita bikin lagi folder namanya parsial. Kemudian di dalam folder parsial kita membuat file navbar. Kita buat file navbar. Kemudian ini saya copy ya. Cepat ya. Ini navbar biasa. Untuk teman-teman mahasiswa bisa meniru atau menggunakan Bootstrap ya, atau Bootstrap. Di dalam app tadi kita mengincludekan partial.navbar ya. Jadi ini penulisannya harusnya lengkap, harus dari induknya view kemudian layout. Di sini kita tambahkan aja layout titik partial ya, artinya buka folder layout kemudian folder partial baru file navbar.split.php. Selanjutnya selain navbar atau menu, kita bikin lagi file hero.split. File hero.split ditempatkan di dalam parsial ya, ini kita copy kemudian kita paste di hero, kemudian kita tambah lagi feature.split. Jadi sebenarnya ini satu file yang saya pecah-pecah isinya, jadi nanti tinggal di include ya, di include menggunakan perintah add include. Saya paste di sini yang terakhir file cta, kontak as. Ini saya paste di sini. Jadi ini ada parsialnya, ada CTA, ada feature, ada hero. Namun yang dipanggil dari app tadi hanya file navbar ya. Ini ya, include partial navbar. Oke, selanjutnya kita bikin halaman utamanya yang nanti akan dipanggil oleh controller. Jadi ini file utamanya, saya kasih nama welcome. Ini kita ubah namanya supaya nanti enggak bentrok dengan nama file aslinya. Ini saya tempatkan di luar saja di dalam folder view. Saya buat file baru, saya kasih nama landing.split.php, kemudian saya paste. Oke, nah selanjutnya karena file app ini ada di dalam folder layout, kemudian app.split layout app.split ini sudah benar. Kemudian file hero ada di dalam folder layout, kemudian folder parsial. Berarti ini ditambahi layout partial. Kemudian ini juga tambahi layout partial. Yang terakhir ini tambahi layout partial, layout.app, layouts.app. Oke, sudah ya. Kemudian yang di landing page ini kita panggil untuk ini ya, ini ya, ke landing. Jadi yang dipanggil ini yang landing. Oke, sekarang kita ubah rootnya supaya langsung menuju ke halaman atau ke controller landing page, landing controller. Jadi yang ini yang root utama kita ganti saja, kita kasih yang ke 1 saja. Kemudian yang ini kita buang, kita jadikan root utama. Kemudian kita cek browser, bukan ke landing ya,
tampilannya nanti seperti ini. Jadi file app ini tidak, karena ini template ya, templatenya, jadi ini tidak dipanggil langsung di dalam controller, namun yang dipanggil adalah file landing, yang kebetulan file landing ini mengextend file app yang ada di folder layout. Oke, untuk section title misalkan ini mau saya ubah misalkan, jadi pengirimannya tidak di atau tulisannya tidak langsung di set di sini, tapi saya kirim lewat variabel misalkan sama dengan title apa tadi ya, welcome ya. Oke, saya kasih welcome gitu, koma, terus ini koma $, data, entah kemudian salah, ini petik. Oke, kemudian yang di sini di landing page ini langsung dipanggil ya, title ya, title ini ya yang dipanggil ini, karena ini yang dikirim seperti di pertemuan sebelumnya yang dikirim lewat apa namanya return, ini harus dalam bentuk objek array. Supaya kita bisa membedakan, ini ganti aja landing page, landing page, kemudian di landing page ini title. Oke, sekarang kita cek, ini tadinya welcome, kita refresh, nah ini sudah landing page ya, landing page. Oke, sekarang untuk halaman dashboard. Untuk halaman dashboard kita bikin ini dulu, apa namanya, kita bikin folder backend aja, kita bikin controller dulu aja, kita bikin controllernya kita kasih nama backend controller. Ini kita tutup semua aja biar backend controller. Nah ini kita buka, kita kasih satu function index, public function index return view apa ya, dashboard gitu ya, dashboard tidak otomatis. Kemudian kita bikin folder backend di dalam folder views, kita bikin folder baru, kita kasih nama backend, kemudian di dalam folder backend kita bikin file layout. Jadi ini file template ya, yang seperti tadi, kita kasih nama layout, kita kopikan isinya, kemudian kita lihat ini include partial. Nah dia di include secara langsung, ada di partial ya, di dalam partial, berarti ini kita bikin folder di dalam backend, ini kita bikin folder namanya partial, ini kita tambah supaya nanti enggak error ya, backend titik. Nah kemudian kita bikin file navigate di dalam partial, kita bikin file navigate.php, kemudian kita pastekan kode ini, kemudian ini untuk user post. Oke, sekarang kita bikin file untuk dashboardnya. Saya copy aja ini, kemudian saya bikin di dalam view saja, new file dashboard
.lib.php saya pastikan. Oke, eksternnya karena tadi file template-nya ada di dalam backend, berarti kita tambahkan backend titik. Oke, sudah. Kemudian di backend controller kita tampilkan dashboard. Oke, sudah. Sekarang yang terakhir kita tambahkan routingnya, route get ke dashboard, kurung siku backend controller ini ya. Kemudian titik kelas, function index, titik koma, jangan lupa. Sekali lagi saya ingatkan, kalau menambahkan controller pastikan di bagian atas sudah menambahkan use controllernya. Oke, sekarang kita jalankan PHP Artisan Serve. Kita cek dashboard, kita tambahi /dashboard. Not found backend. Ini dashboard dashboard backend dashboard backend layout dashboard return view. Kita cek dengan error ya, kita berarti ini enggak kebaca backend controller. Function index backend controller dash bangkai dashboard. Nah, ini sudah tampil ya. Sekarang saya mau menunjukkan ini ya, apa namanya, untuk link user ya. Link user berarti kita ubah bagian navbar. Untuk user kita arahkan ke users, untuk post kita arahkan ke /post. Oke, yang user kita buat template-nya user.get users. Tambahkan di view new file, kemudian saya paste, kita tes dulu ya. Tes. Oke, kalau kita tambahkan di sini function user ya, user return view user apa users ya tadi ya, file users titik koma. Ini kita tambahkan juga kita copy aja biar cepat. Ini tadi users tapi fungsinya users, ini function users. Kita cek, kalau kita klik user tampilannya aneh karena dia belum mengincludekan atau menyertakan atau melampirkan file template ya. Jadi ini kita ubah untuk user, extendnya ke layout app. Saya copy, kemudian usersnya saya paste. Untuk backend tadi ada di backend layout, backend kemudian layout
backend layout. Yang ini sementara saya buang, ini untuk diperlukan, and section saya refresh dulu. Nah, ini sudah tampil user. Sekarang kita bikin yang versi tampilan post, ini yang menggunakan form ya, post .php. Saya copy, paste. Jangan lupa ini juga disisipkan backend, kemudian layout, backend layout ya, backend layout. Kemudian di bagian controller kita tambahkan menu post. Ini kita tambahkan post dulu, function post, kemudian tampilannya atau view-nya tadi post ya, post. Kemudian di bagian root kita juga tambahkan, ini kita copy aja, ini kita tambahkan post yang mengarah ke controller backend dan apa namanya, function post juga. Kita cek sekali lagi untuk navbarnya, ini mengarah ke post. Dashboardnya berarti ke /dashboard ini ya. Oke, kita refresh sekali lagi. Kalau kita milih dashboard, dia dashboard. Kalau user, dia ini. Kalau post, nah ini ada error, post page exception. Untuk ininya berjalan karena kita belum memperlakukan form-formnya. Kita tutup dulu post message ada, title error juga ada. Post stop, actionnya belum ada. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah jadi ya, di post, user, dashboard, user, post. Oke, sudah jalan semua. Yang terakhir, ini nanti untuk ini ya tambahannya untuk mencetak. Ini sepertinya di pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Untuk perintah-perintah yang lain nanti kita gunakan waktu mengembangkan aplikasi yang sudah menggunakan database. Oke, untuk sesi keempat templating berbasis Split kita cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.